Dewi berdiri di depan pintu memperhatikan mobil Jeff pergi. Setelah mengantar Brandon pergi, dia pun sudah menyelesaikan satu masalah. Nola telah membuat cemilan malam. Ia bertanya pada Dewi ingin makan di kamar atau di ruang makan. Dewi merasa perutnya sedikit tidak enak, berterima kasih padanya, lalu naik ke atas. Kembali ke kamar, begitu pintu ditutup, sepasang tangan yang kuat memeluknya dari belakang. Dewi terkejut saat hendak menoleh ke belakang. Lorenzo menciumnya dari belakang dan mendorongnya ke dinding, membuatnya tidak bisa melawan. Dewi tidak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa menerima dengan paksa ciuman dari Lorenzo yang tidak terkendali. Dia seperti binatang buas dengan aura yang tak tergoyahkan. Menyerangnya dengan kuat, ia pasti akan memilikinya malam ini. Dewi meronta beberapa kali lalu tidak bergerak lagi. Tubuhnya terkulai lemas di pelukannya, membiarkan dia merabanya. Lorenzo meniru penampilan dalam film cinta, mengangkat roknya dan ingin menyerangnya. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari sesuatu, buru-buru menghentikan gerakannya. Apa ini? Lorenzo buru-buru melepaskan Dewi dan menatapnya. Kamu terluka. Apa? Dewi menatapnya dengan bingung. Kenapa? Ada darah di bokongmu. Lorenzo mengangkat tangannya. Tadi dia menyentuhnya, lalu menemukan ada darah. Hah? Dewi tersipu dan bergegas ke kamar mandi. Wiwi, kamu baik-baik saja kan? Lorenzo lekas mengejarnya dan bertanya, perlu panggil dokter? Tidak perlu. Dewi benar-benar ingin mencari lubang di lantai dan masuk ke dalamnya. Tadi dia merasa sedikit tidak enak badan dan ingin kembali ke kamar untuk memeriksa. Tapi begitu pintu ditutup, dia ditahan dan terus dicium oleh Lorenzo. Pria ini benar-benar tidak mengerti apa-apa, bahkan mengira dia terluka. Sebenarnya dia hanya menstruasi. Wiwi. Lorenzo sangat cemas di luar. Apa kamu baik-baik saja? Dia merasa bokong yang terluka adalah masalah besar. Mungkinkah dia tertembak saat menyelamatkannya? Atau terluka? Bagaimanapun harus segera ke dokter. Dewi kesal dengan teriakannya. Sayangnya tidak ada pembalut di kamar mandi, jadi dia hanya bisa membuka pintu. Bagaimana keadaanmu? Lorenzo buru-buru menariknya untuk memeriksa. Apa kamu tertembak? Mana mungkin, bokong tertembak. Dewi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku hanya mens. Apa? Lorenzo hampir tidak pernah berhubungan dengan wanita sejak dia remaja, sama sekali tidak mengerti wanita. Tapi dia masih memiliki pengetahuan umum. Melihat Dewi yang canggung, dia baru sadar. Oh, mengerti. Tolong panggil Bibi Nola. Dewi buru-buru berkata, cepat. Lorenzo memerintahkan pelayan untuk memanggil Nola. Nola masuk bersama dua pelayan, mengira akan membereskan tempat tidur. Sambil berjalan dia berbisik, kenapa selesai begitu cepat? Tidak heran, ini adalah pertama kalinya bagi Tuan. Tidak bisa dihindari karena kurang pengalaman. Kalian jangan bicara sembarangan, mengerti? Mengerti. Para pelayan menanggapi dengan hati-hati. Mereka bertiga memasuki kamar dan hendak merapikan tempat tidur, tapi mereka menemukan tempat tidur itu bersih dan rapi tanpa ada jejak. Dia ada di kamar mandi, kata Lorenzo sambil berjalan keluar. Nola melihat situasi, wajahnya berubah. Aduh, mungkinkah Tuan tidak berpengalaman, terlalu kasar, sehingga membuat Nona Wiwi terluka.
Dia bergegas ke kamar mandi untuk memeriksa dan menemukan bahwa Dewi duduk di kloset dalam keadaan linglung. Melihat Nola datang, Dewi langsung berkata, "Bibi Nola, aku mens. Cepat siapkan pembalut untukku." "Hah?" Nola dan kedua pelayan itu membeku. Cepat siapkan." Nola bereaksi dengan cepat dan mendesak pelayan untuk menyiapkan. "Dan minta Koki buatkan suplemen penambah darah." "Baik." Para pelayan bergegas melakukannya. "Nona Wiwi, aku akan siapkan air mandi. Anda mandilah dengan air hangat. Semuanya akan siap saat Anda keluar nanti." "Terima kasih Bibi Nola." Setelah Nola menyiapkan airnya, dia pun keluar dari kamar mandi, menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Tuan yang malang, sampai sekarang masih berjaga. Aduh." Dewi pun mandi lagi, berganti piyama yang bersih dan nyaman, minum sup bergizi yang disiapkan oleh Nola dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Lalu pintu kamar pun terbuka. Pria itu datang lagi. "Aku lagi mens, kamu mau apa?" Dewi duduk mengambil bantal dan melemparnya ke arahnya. Lorenzo menangkap bantal dan berbaring miring di sampingnya. Begitu dia mengulurkan tangannya, ia merangkul tubuh mungilnya ke dalam pelukannya, mengusapnya seperti anak kucing. "Jangan main-main denganku." Dewi menghindarinya dengan gelisah, takut akan sikat buasnya menyebabkan pertempuran darah. "Aku hanya ingin peluk." Lorenzo berbisik sambil menggigit telinganya, mencubit bokongnya dengan tangannya yang besar. "Kalau kamu bergerak lagi, aku tidak bisa menahannya lagi." Lalu Dewi pun menurutinya, meringkuk di pelukannya dengan patuh, tidak bergerak sama sekali. "Apa perutmu sakit?" Telapak tangan panas Lorenzo terlurur ke dalam piyamanya, membelai perutnya dengan lembut, memberinya kehangatan yang berbeda. "Tidak sakit lagi." Dewi mendongak dan menatapnya. Wajahnya yang tegas terlihat sangat tampan di bawah cahaya redup. Meski dalam kegelapan, mata yang berwarna coklat muda itu masih bersinar terang. Dia mengerutkan bibirnya, merasakan adanya dorongan untuk menciumnya. "Dewi." Lorenzo tidak menanggapinya, membisikkan namanya dengan lembut dan bergumam, "Nama ini bagus, tapi aku masih lebih suka memanggilmu Wiwi." "Dulu aku memanggilmu apa?" Dewi masih belum sepenuhnya mengingat beberapa detail masa lalu. Dia hanya ingat bahwa mereka memang memiliki hubungan cinta pertama yang indah. Kepingan itu sering muncul di benaknya, tapi dia tidak bisa mengingat beberapa detail. "Sikapmu tidak sopan." Lorenzo memutar matanya. "Setiap kali kamu memanggilku, hei." "Hahaha, itu gayaku." Dewi tertawa. "Lalu, kenapa kamu memanggilku Wiwi?" "Kamu yang mengatakannya sendiri. Aku tanya, siapa namamu? Kamu bilang Wiwi." Lorenzo mencubit hidungnya. "Itu salah." Dewi menyipitkan matanya, mengingat dengan hati-hati. "Nama Wiwi ini agak familiar, tapi sepertinya itu bukan namaku." "Jangan bicara omong kosong." Lorenzo terlalu malas untuk memikirkan hal sepele ini. Lalu dia mendekat dan menggigit bibirnya yang lembut. Dewi membelalakan matanya karena panik. Kedua tangan menahan pundaknya, takut pria ini akan lepas kendali. Namun ciuman Lorenzo menjadi semakin dalam, dengan napas yang bergairah dan membara seolah ingin melelehkannya. Dewi sangat gugup hingga seluruh tubuhnya tegang. Kedua lengannya memukul punggungnya dengan panik.
tapi tubuhnya sekokoh tembok besi, tidak bergerak sama sekali. Setelah sekian lama akhirnya dia melepaskannya, menggigit dagunya dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya menciummu, tidak akan menyentuhmu." Tapi, seluruh tubuh Dewi mati rasa, tidak mampu menahan antusiasnya, hanya bisa memejamkan mata dan diam-diam menerimanya. Malam yang sunyi dan indah seperti air yang mengalir, di luar kepingan salju yang besar berjatuhan satu demi satu, jatuh di dalam kastil menumpuk menjadi sebuah dunia yang putih, seperti dua hati yang murni itu. Tidak tahu berapa lama Dewi sudah tidak tahan dicium olehnya, tapi Lorenzo dengan enggan melepaskannya. Tiba-tiba dia bangkit dan bergegas ke kamar mandi. Dewi memeluk bantal dan menatap pintu kamar mandi dengan heran, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah beberapa saat Lorenzo keluar dengan aura dingin di sekujur tubuhnya. Masih ada tetesan air di tubuhnya yang belum dikeringkan, terlihat sedingin es. "Kamu mandi? Astaga, kamu mandi air dingin!" Dewi merasa seluruh tubuhnya sedingin es. Dia memukuli dadanya dengan marah. "Kamu tidak takut masuk angin?" "Ini salahmu." Lorenzo menariknya ke dalam pelukannya, menekan kepala kecilnya di dadanya. "Tidur." "Menyebalkan." Tidak tahu apakah karena ada di dalam pelukan Lorenzo, Dewi merasa sangat tenang. Malam ini Dewi tidur nyenyak, tidak bermimpi sepanjang malam, bangun secara alami di pagi hari. Dewi merasa fisik dan mentalnya sangat nyaman, berbaring seperti biasanya, menguap dan berguling di tempat tidur seperti kucing kecil yang malas. Tiba-tiba dia menyadari bahwa orang di sampingnya sepertinya telah menghilang. Dia melihat sekeliling, benar-benar tidak ada, juga tidak ada suara di kamar mandi. "Lorenzo! Lorenzo!" Dewi berteriak 2 kali. "Pria brengsek, kamu ada tidak?" Masih tidak ada suara. Baiklah, mungkin dia bangun pagi. Tadi malam Dewi merasa bahwa Lorenzo tidak tidur nyenyak. Meskipun tidak ada pergerakan di tengah malam, tapi tubuhnya terus kaku dan tegang. Kondisinya tidak rileks sama sekali, tapi dirinya malah tidur nyenyak seolah-olah merasa dia bisa menghipnotisnya. Suasana hati Dewi sangat baik, lalu bangun untuk mandi. Pada saat ini terdengar ketukan di pintu, lalu suara Nola terdengar. "Nona Wiwi, bolehkah aku masuk?" "Silahkan masuk." Dewi masih menyikat giginya, mulutnya dipenuhi dengan busa. Nola masuk bersama 2 pelayan untuk merapikan kamar dan membawakan Dewi teh jahe gula merah untuk menghangatkan perutnya. "Nona Wiwi, turunlah setelah minum teh. Tuan sedang menunggumu untuk sarapan." "Iya." Dewi merapikan dirinya dan turun bersama Nola. Lorenzo duduk tegak di ruang makan sedang sarapan. Meja penuh dengan sarapan lezat, semuanya masakan Nusantara, dan itu makanan favorit Dewi. "Pagi." Dewi berjalan ke meja makan dengan energi, duduk dan mulai makan. Tingkah lakunya ini benar-benar seperti anak kecil. "Pagi." Lorenzo menatapnya sambil tersenyum, sorot matanya terlihat sangat memanjakannya. "Makan pelan-pelan, tidak ada yang merebutnya darimu." "Enak, yang ini juga enak." Mulut Dewi penuh makanan dan berkata sambil makan. Aku ingat, sepertinya aku tidak makan apa-apa tadi malam." Lorenzo tidak bisa menahan tawa. "Berarti kamu diperlakukan dengan tidak baik." Dewi tidak membalasnya dan terus makan. Lorenzo menyecap tehnya dengan anggun dan melihatnya makan sambil tersenyum, seolah ini juga semacam kenikmatan. "Tuan, Nona Juliana ingin bertemu Anda."
Pada saat ini bawahan datang untuk melapor. Beritahu dia, aku tidak punya waktu sekarang. Lorenzo melihat jam tangannya. Suruh dia datang lagi saat malam. Baik, bawahan segera pergi untuk menyampaikan. Datang lagi saat malam. Keempat kata kunci ini seperti dua tulang ikan yang menusuk di tenggorokan Dewi. Dia tidak bisa makan lagi, meletakkan peralatan makan, menyeka mulutnya dan menatap dingin ke arah Lorenzo. Kenapa tidak makan lagi? Lorenzo menatapnya sambil mengangkat alisnya. Karena aku sedang tidak bisa. Kamu langsung suruh orang lain datang. Dewi menyipitkan mata dan bertanya dengan marah. Perencanaan ini dilakukan dengan baik ya? Hah? Lorenzo tertegun sejenak, lalu tertawa. Kamu cemburu. Cih! Dewi memelototinya bangkit dan hendak pergi. Lorenzo buru-buru menahannya lalu memerintahkan bawahannya. Katakan padanya, tidak perlu datang lagi saat malam. Sore minta Jasper pergi mencarinya dan sampaikan pesanku. Baik, bawahan itu segera menyusul keluar. Sekarang sudah oke. Lorenzo menatap Dewi sambil tersenyum. Dewi duduk dan merasa dirinya sedikit tidak masuk akal. Sebenarnya Lorenzo seharusnya tidak tertarik pada Juliana. Jika tidak, dia tidak mungkin berkata demikian di hadapannya. Mungkin saja mereka hanya membicarakan bisnis. Memikirkan hal ini, dia pun berubah pikiran dan berkata, sebenarnya aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu ingin menemuinya, temui saja. Aku tahu kalian mungkin membicarakan bisnis. Bisnis apa yang aku bicarakan dengannya? Lorenzo berkata dengan santai. Membicarakan bisnis, tidak dengan dia. Jadi maksudmu membicarakan masalah pribadi? Dewi bertanya dengan tidak senang. Mungkin, jawab Lorenzo dengan santai. Wajah Dewi muram lagi mengerutkan bibirnya. Coba ini. Lorenzo menaruh sepotong kue ketan untuknya. Koki baru yang membuatnya. Dewi telah kehilangan nafsu makannya saat hendak berbicara. Bawahannya datang untuk melapor lagi. Tuan, pesawat pribadi sudah disiapkan. Iya, Lorenzo menjawab menoleh dan berkata pada Dewi. Saat kembali ke kota Bunaken, patuh dan jangan sembarangan pergi. Jeff akan bertanggung jawab untuk mencari tabib Hansen itu. Ketika dia menemukannya, urusanku juga mungkin sudah selesai dan akan segera ke sana. Baiklah, Dewi berpikir akan segera berpisah, hatinya sedikit enggan. Kamu urus masalahmu sendiri dulu, jangan khawatirkan aku. Sebenarnya aku... Tuan, panggilan dari Pak Presiden. Awalnya Dewi ingin memberitahu Lorenzo bahwa tabib Hansen adalah gurunya, tapi saat ini Jasper bergegas datang dengan membawa ponsel. Lorenzo menjawab telepon. Pak Presiden, aku akan segera ke bandara. Oke, tiba di sana jam 10. Apa mendesak? Baiklah, aku akan secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Lorenzo melirik jam tangannya, tapi dengan santai berkata pada Dewi, makan lagi, tidak usah buru-buru. Tidak, ayo berangkat. Dewi tahu bahwa Lorenzo harus mengurus banyak hal penting. Insiden Ivan menyebabkan banyak masalah dan perlu ditangani dalam segala aspek. Masih ada 3 keluarga besar yang juga perlu diselesaikan pada kesempatan ini. Di saat ini dia tidak boleh mengganggunya. Baiklah, aku akan minta Koki pergi bersamamu. Kamu tidak akan lapar di pesawat.
Lorenzo mencium keningnya dan memerintahkan para bawahannya bersiap-siap untuk berangkat. Nola mengambil rangsel Dewi dari atas. Dewi memeriksanya. Semua perhiasan dan dokumen ada di dalam. Lorenzo memperhatikan sedang memeriksa perhiasan, tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lihatlah sikapmu. Menikah denganku, kamu bisa mendapatkan setengah dari semua hartaku. Apa gunanya perhiasan kecil ini?" Benar juga. Dewi tiba-tiba menyadarinya. Jadi, berapa banyak harta yang kamu miliki? Untuk sementara, tidak tahu. Aku belum pernah menghitungnya. Lorenzo benar-benar memikirkannya dengan serius. Tapi perhiasan ini, kamu bisa membelinya setiap hari. Miliaran perhiasan, aku boleh membelinya setiap hari. Beli sampai tua. Dewi membelalakan matanya dengan heran. Jadi, seberapa kaya kamu? Aku menghasilkan uang setiap hari. Lorenzo tiba-tiba menyadari sesuatu. Tapi, kalau keinginan belanjamu sangat tinggi, mungkin aku masih harus bekerja ketika sudah tua nanti. Saat tua nanti, masih ada anak. Saat itu, anak-anak yang akan menghasilkan uang untuk kita, ucap Dewi tanpa banyak berpikir. Boleh juga. Lorenzo mengangkat alisnya. Kalau begitu, kamu harus melahirkan beberapa anak laki-laki untukku, untuk mewarisi harta keluarga. Kenapa anak laki-laki? Tanya Dewi penasaran. Di negara Imron, warisan keluarga diwariskan oleh anak laki-laki, bukan anak perempuan. Lorenzo berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, dengan kemampuan bibiku saat itu, dia seharusnya sudah berkuasa sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa disingkirkan? Ternyata masih ada pemikiran seperti itu. Dewi marah. Ngomong-ngomong, apa ada yang namanya kekayaan pranikah di negara Imron? Tidak ada. Lorenzo menggelengkan kepalanya. Di negara Imron, selama istri dari pernikahan resmi, statusnya sangat tinggi. Benarkah? Dewi sangat gembira. Tiba-tiba merasa menikah dengan Lorenzo bukanlah hal yang buruk. Pikirkan baik-baik. Lorenzo memanjakannya dengan mengusap kepalanya. Ketika kamu sembuh, cepat menikahlah denganku. Menjadi Nyonya Mor berarti sejajar denganku sebagai pemegang saham utama grup Mor. Bagus sekali. Dewi sangat senang dan bahkan mulai berangan-angan di saat dia telah menjadi pemegang saham utama grup Mor. Saat itu dia akan mendirikan yayasannya sendiri. Dengan begitu, panti asuhannya tidak perlu lagi khawatir akan masalah kekurangan dana. Melihatnya tersenyum bahagia, Lorenzo tiba-tiba menemukan cara. Sejak awal bertindak dari sisi ini mungkin akan berhasil.